Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak semua. Ya, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Oke, baik. Sebelum memulai kegiatan pembelajaran kita hari ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu ya, agar pembelajaran kita hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Untuk itu, ketua kelas Rizky, silakan dipimpin doanya. Semuanya siap? Siap. Doa dimulai. Oke, siapa yang tidak hadir hari ini? Nurul, Rehan, dan? Sudah. Kenapa Nurul sama Rehan? Nurul sakit. Rehan? Oh, izin ya. Oke, baik, kita doakan semoga Nurul lekas sembuh ya nak ya. Oke. Baik. Sebelum kita masuk ke materi hari ini, Ibu mau bertanya dulu. Minggu lalu kita belajar materi tentang apa? Tekstur. Iya, ada yang masih ingat apa itu teks prosedur? Oke, ayo Ocha. Apa itu teks prosedur Ocha? Oke, iya benar sekali. Jadi intinya teks prosedur adalah berisi langkah-langkah dalam melakukan sesuatu. Ciri-ciri dari teks prosedur siapa yang masih ingat? Ya, Naswa, apa? Ciri-cirinya pertama Naswa. Berisi langkah-langkah. Apalagi Naswa? Memakai kalimat syarat. Terus apa lagi? Disusun secara detail. Ada lagi? Oke, luar biasa. Beri tepuk tangan untuk Naswa dan Ocha. Kalian masih ingat dengan materi kita minggu lalu? Oke, baik. Sebelum kita masuk ke materi hari ini, Ibu mau bertanya terlebih dahulu. Apakah kalian pernah membaca sebuah teks deskripsi? Sudah pernah? Sudah pernah? Oh, ada yang sudah, ada yang belum. Oke, sekarang Ibu mau bertanya lagi kepada kalian. Apakah kalian pernah bercerita tentang sesuatu objek ataupun sesuatu keadaan lingkungan kalian? Pernah. Bercerita tentang apa? Ayo tunjuk tangan. Oke. Oh iya, waktu itu pernah membuat cerita tentang kegiatan MPLS ya? Iya, kalian. Oke, baik, luar biasa sekali. Nah, hari ini kita akan belajar yang namanya teks deskripsi. Ada yang sudah tahu apa itu teks deskripsi? Belum. Oke, sekarang lihat. Deskripsi adalah suatu bentuk tulisan yang bertujuan untuk menggambarkan atau menjelaskan suatu objek, tempat, peristiwa, ataupun konsep. Dengan demikian, pembaca ini seolah-olah merasakan langsung apa yang sedang diungkapkan oleh penulis dalam teks tersebut. Nah, itu jadi intinya bahwasanya teks deskripsi itu adalah sebuah tulisan yang melukiskan, menggambarkan, menjelaskan suatu objek. Nah, kegiatan kita hari ini, pembelajaran kita hari ini memiliki tujuan agar di sini kalian mampu atau kalian bisa memahami apa itu teks deskripsi. Yang kedua juga kalian juga mampu mengidentifikasi ciri-ciri dari objeknya, tujuan, dan juga isi dari teks deskripsi. Bisa dipahami? Bisa. Oke. Ciri-ciri dan tujuan dari teks deskripsi. Yang pertama, menggambarkan atau melukiskan suatu benda, tempat atau suasana tertentu. Tadi teman kalian sudah bilang, Bu, kami pernah bercerita waktu itu menceritakan kegiatan MLS. Berarti objeknya di sini yang mana? Suasana tertentu.
pegang dengan tangan kita, bisa kita cium dengan penciuman kita, itu kita gambarkan, kita jelaskan. Kemudian yang ketiga, bertujuan agar pembaca seolah-olah dapat melihat atau merasakan sendiri objek yang dideskripsikan. Nah, jadi kalau kita membuat sebuah teks deskripsi itu kita harus membuat orang yang membaca tulisan kita tuh merasa berada di tempat tersebut. Lanjut lagi, ciri selanjutnya, menjelaskan ciri-ciri objek. Nih, seandainya kamu mengamati sebuah objek benda, berarti di sini ada seperti apa? Warnanya, ukurannya, apalagi bentuk dan keadaan suatu objek secara terperinci. Sampai di sini bisa dipahami? Bisa. Bagaimana cara kita mengidentifikasi teks deskripsi itu sendiri? Yang pertama, objek atau hal yang dideskripsikan. Objek, ciri dari objek tersebut, deskripsi itu bersifat khusus dengan ciri tertentu yang berbeda dengan umumnya. Jadi kita harus melihat objek itu yang harusnya kita deskripsikan lebih spesifik. Ukurannya, warnanya, bentuknya, apa, seperti itu ya, harus dijelaskan. Yang kedua, tujuan teks deskripsi. Apa tadi? Untuk menggambarkan, untuk melukiskan secara rinci dan menggambarkan sekonkret mungkin suatu objek ataupun suasana ataupun perasaan, sehingga pembaca seakan-akan seperti melihat, apalagi mendengar, mengalami apa yang dideskripsi. Yang ketiga, isi dari teks deskripsi itu sendiri. Isi teks deskripsi itu diperinci dan menjadi rincian bagian-bagian objek. Dan isi teks deskripsi itu menggambarkan secara konkret. Jadi suatu objek itu harus dirinci bagi-bagiannya itu secara detail mungkin dengan menggunakan kata-kata konkret. Masih ingat apa itu kata konkret? Kata yang mudah diserap oleh panca indera. Paham sampai di sini? Bisa dipahami? Sekarang ibu mau bertanya, kalau di dalam kehidupan sehari-hari, apa sih nak tujuan kita untuk belajar teks deskripsi ini? Untuk apa? Agar kita memahami dan menyampaikan informasi lebih efektif. Kita menyampaikan informasi, kita memahami informasi itu lebih rinci lagi, lebih efektif lagi. Silakan kalian amati gambar yang ada di depan. Ya, silakan kalian amati. Gambar apakah objek yang kalian lihat? Apa objek yang kalian lihat? Kucing. Oke, sudah dilihat? Sudah. Nah, dari gambar ini, di sini ada sebuah contoh teks deskripsinya. Objek yang diamati adalah seekor kucing bernama Tara. Ya, apakah di dalam teks ini sudah melukiskan, menceritakan secara dengan sedetail mungkin? Kita lihat. Aku punya kucing bernama Tara. Bulunya berwarna hitam putih dengan putih sebagai warna dominan. Tara mempunyai ekor panjang dan sangat lucu. Tara suka sekali memakan ikan dengan nasi. Saat Tara lapar, dia akan mengeong meminta makan. Sudah, apakah menurut kalian ini sudah menjelaskan sedetail mungkin? Sesuai dengan gambar yang kalian lihat? Sudah? Sudah. Oke. Sekarang kalau di sini Ibu sudah menyuguhkan kalian sebuah teks deskripsi. Bagaimana kalau kalian mengidentifikasi, gambar yang sudah kalian lihat, ya. Jadi di dalam kita
tadi sudah dijelaskan ya, bahwasanya mengidentifikasi itu adalah kita apa saja yang dicari, objek yang kita amati apa, kemudian lagi ada tujuan, kemudian ada lagi isinya dan bagaimana perasaan terhadap objek tersebut. Oke, coba diamati lagi. Silakan siapa yang mau maju ke depan. Apakah tujuan dari pembuatan dari tag deskripsi ini tujuannya untuk apa? Ayo, silakan. Boleh bawa buku nggak apa-apa? Oke, tujuannya adalah menggambarkan ciri fisik tara. Benar nggak? Benar nggak? Bulunya berwarna hitam putih, lebih dominan ke warna putih. Ekornya panjang, lucu, suka makan ikan. Nah, apakah sudah benar tujuan menulis tag deskripsi ini adalah untuk menggambarkan ciri fisik dari tara? Sesuai? Oke. Beri tepuk tangan untuk Rifana. Kita mau menggambarkan sebuah objek itu kita harus tahu tujuannya itu untuk apa. Selanjutnya yang kedua adalah rinci. Bagaimana cara untuk merincinya? Oke? Rinci itu biasanya berkaitan dengan keadaan dari si objek tersebut. Oke, silakan. Ada yang mau maju? Nah, sekarang rinciannya apa dari si tara ini? Dirinci secara detail. Nah, bawa buku boleh, bawa buku boleh. Oke. Tujuannya tadi adalah menggambarkan fisik dari tara. Rinciannya apa? Dari fisik tara itu sendiri rinciannya apa? Tara mempunyai bulu berwarna hitam dan putih, dengan putih sebagai warna dominan, memiliki ekor yang panjang dan sangat lucu. Detail nggak menceritakannya si Ocha tadi? Detail ya. Oke, beri tepuk tangan untuk Ocha. Tiga. Apa sih perasaan terhadap, kalau kita melihat perasaan ini terhadap objek yang kita lihat, apa perasaannya? Oke, baik. Nih, bagaimana sih perasaan kita terhadap objeknya apa? Si tara, si kucing tadi. Perasaannya banggaan memiliki kucing. Suka nggak memiliki kucing? Itu kan berkaitan dengan perasaan kita. Suka nggak? Suka. Apalagi yang hobi dengan kucing, bangga nggak punya kucing yang sangat lucu? Bangga. Nah, inilah yang dinamakan dengan mengidentifikasi sebuah tag deskripsi. Sulit tidak? Sulit tidak mengidentifikasi sebuah objek? Oke, itu akan kembali lagi. Objek itu apa? Sesuatu yang akan kita. Ada pertanyaan? Tidak ada. Baik, Nak. Apa sih, Nak, yang kalian dapat dari pembelajaran kita hari ini? Hari ini kalian apa? Ayo, Iyaki. Mengetahui isi tentang deskripsi. Oke, jadi bisa tahu tentang tag deskripsi. Bagus, luar biasa sekali. Bagaimana perasaan pembelajaran kita hari ini? Senang? Senang. Kita bisa melihat objek-objek seperti kucing tadi ya. Kemudian melihat keindahan laut. Menurut kalian apa dari pembelajaran kita hari yang menurut kalian sulit? Ada yang sulit nggak? Ada yang sulit? Tidak ada ya. Nah, pertemuan hari ini Ibu cukupkan sampai di sini. Kita bertemu lagi di pertemuan yang akan datang. Dan Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.